Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, perkenalkan saya Lalu Rodi Sanjaya dari Nursing Skill Laboratory Universitas Medika Suherman. Di video kali ini kita akan membahas tentang tindakan-tindakan keperawatan yang tentunya sesuai dengan standar operasional prosedur berdasarkan referensi terbaru dan terpercaya. Ingin tahu bagaimana kelanjutannya? Yuk ikuti video berikut ini. Baik sahabat NSL, pada video kali ini kita akan membahas tentang pemberian oksigen kepada pasien. Tapi sebelum itu, teman-teman harus ingat bahwa ada 5 tahap yang harus dilakukan dalam prosedur tindakan. Sahabat NSL masih ingat kan tahap-tahap tersebut? Betul sekali. Tahap tersebut adalah yang pertama tahap reinteraksi, yang kedua tahap orientasi, yang ketiga tahap kerja atau tahap pelaksanaan, yang keempat adalah tahap terminasi, dan yang kelima adalah tahap dokumentasi. Tahap yang pertama adalah tahap reinteraksi yang terdiri dari 5 poin. Poin yang pertama adalah membaca catatan medis atau catatan keperawatan. Yang kedua adalah mempersiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan. Yang ketiga adalah mempersiapkan diri dan mengeksplorasi perasaan. Yang keempat, membaca doa. Dan yang kelima adalah mencuci tangan dengan air mengalir atau hand rub menggunakan prinsip 6 benar menurut WHO. Sahabat NSL dimanapun teman-teman berada, untuk melakukan pemberian terapi oksigen kepada pasien, ada alat dan bahan yang perlu disiapkan terlebih dahulu. Antara lain, alat yang pertama adalah perlak ya. Tentunya perlak ini harus selalu dilapisi oleh kain di atasnya. Ya, kemudian di sini ada kasa. Kasa ini nanti akan kita gunakan sebagai bantalan di telinga pasien supaya dapat memberikan kenyamanan kepada pasien, tidak tertekan oleh selang oksigen. Selanjutnya adalah mikropor. Nah, kalau tidak ada mikropor bisa juga digantikan oleh plester. Bahan berikutnya adalah cairan steril. Ya. Nah, karena ini prinsipnya bersih, jadi kita gunakan handscoon bersih ya. Tentunya ukurannya dapat disesuaikan dengan ukuran tangan. Selanjutnya ada Nirbecken, piala ginjal atau biasa disebut dengan bengkok. Nah, alat yang paling penting dalam pemberian terapi oksigen ini adalah selang oksigen, di mana selang oksigen ini terdiri dari beberapa jenis ya. Yang pertama adalah kanul nasal ya, bentuknya seperti ini. Ini nanti untuk dipasangkan di lubang hidung pasien, yang ini disambungkan ke humidifier yang melekat di tabung oksigen. Baik ya. Tentunya ada juga untuk ukuran anak kecil ya. Alirannya 1 sampai dengan 6 liter per menit. Jenis yang berikutnya adalah simple max atau sungkup muka sederhana ya. Seperti ini. Ini untuk anak-anak, jadi ada tali pengikatnya ya. Kemudian ini langsung tersambung ya dengan selangnya. Ini nanti disambungkan dengan humidifier ya di tabung oksigennya. Alirannya adalah 5 sampai 8 liter per menit. Jenis yang berikutnya adalah rebreathing max ya. Di sini berbeda dengan jenis yang tadi. Ini ada kantungnya ya, kantung udaranya. Kemudian ada selangnya. Nah, bisa teman-teman lihat seperti ini. Ini disambungkan ke sini. Kemudian ujung yang satunya nanti disambungkan ke humidifier ya. Oke, baik. Alirannya adalah 8 sampai dengan 12 liter per menit. Kemudian jenis yang selanjutnya adalah
non-rebreathing mask ini hampir sama bentuknya dengan yang rebreathing mask ya. Cuma teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya adalah di sini ada penutupnya ya. Ini ada penutupnya. Maaf. Nah, kalau ininya sama ya, ini disambungkan ke sini dan ujung yang satunya dipasangkan di humidifier. Kemudian alirannya juga sama ya, 8 sampai dengan 12 liter per menit. Akan tetapi konsentrasinya berbeda. Ya, kalau yang ini konsentrasinya hampir 99%. Nah, bisa kita bandingkan dengan yang rebreathing mask. Nah, teman-teman bisa lihat ini nggak ada penutupnya, sedangkan yang non rebreathing ada penutupnya. Ya. Baik, inilah teman-teman alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Tahap yang kedua adalah tahap orientasi, di mana tahap ini terdiri dari 8 poin. Poin yang pertama adalah memulai kegiatan dengan baik. Poin yang kedua adalah memverifikasi identitas pasien. Yang ketiga, menanyakan dan memanggil pasien dengan nama kesukaannya. Yang keempat adalah memperkenalkan diri perawat. Yang kelima, menjelaskan maksud kedatangan perawat. Yang keenam, mempersilahkan kepada pasien dan keluarga untuk bertanya. Yang ketujuh, meminta persetujuan pasien dan keluarga untuk tindakan yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah mencuci tangan menggunakan prinsip 6 benar. Assalamualaikum. Permisi, saya perawat Pak, boleh saya masuk? Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Oh, masih sedikit sesak ya Pak ya. Baik, sebelum saya lakukan tindakan, mohon izin saya mau bertanya dulu Bapak. Bapak namanya siapa ya Pak ya? Pak Ruh. Nama lengkapnya Pak? Pak Ruhmawan. Baik, bisa sebutkan tanggal lahirnya Pak? 14 Januari. Alamatnya Bapak dari mana Pak? Oh, Cikarang, Kampung Sukamana. Baik, betul ya Pak ya, sesuai dengan identitas Bapak yang ada di rekam medis. Baik Bapak, Bapak lebih suka dipanggil siapa Pak? Bapak Ruh ya. Oke, baik Pak Ruh. Perkenalkan, nama saya Perawat Lalu Rodi Sanjaya. Hari ini bertugas merawat Bapak ya, mulai dari jam 7 sampai dengan jam 2 siang nanti. Ya, tentunya saya juga bertugas untuk merawat pasien-pasien yang ada di bangsal ini. Nah, maksud kedatangan saya kali ini adalah untuk melakukan pemberian terapi oksigen kepada Bapak. Karena Bapak mengeluh sesak, kemudian secara pemeriksaan fisik juga ya, pemeriksaan TTV, tanda-tanda vital yang sebelumnya dilakukan oleh teman saya, itu ada peningkatan di respirasi Bapak ya, ada sekitar 30 kali per menit. Untuk itu Bapak membutuhkan terapi oksigen. Begitu ya Pak ya? Baik, waktunya sekitar 5-10 menit. Sebelumnya ada yang ingin Bapak tanyakan Pak? Tidak ada, cukup jelas ya Pak ya. Nah baik, kalau begitu saya klarifikasi terlebih dahulu, apakah Bapak setuju dengan tindakan ini?
Oh ya, baik, kalau Bapak setuju, kalau begitu saya mohon izin untuk mengambil peralatan terlebih dahulu ya Pak ya. Bapak tenang saja dan sebentar saya ambil peralatannya. Tahap yang ketiga adalah tahap kerja atau tahap pelaksanaan, di mana pada tahap ini tindakan yang akan dilakukan harus sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan, mulai dari mendekatkan peralatan ke pasien sampai dengan mencuci tangan. Sahabat NSL dimanapun teman-teman berada, sebelum kita melakukan tindakan keperawatan pemberian terapi oksigen ini, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Tentunya di sini kita mencuci tangan menggunakan hand rub, menggunakan prinsip 6 benar sesuai dengan WHO. Oke, baik. Selanjutnya adalah kita gunakan handscoon bersih, karena prinsip tindakan pemberian terapi oksigen ini adalah bersih. Baik, kita siap. Setelah handscoon kita pasang, kita akan pasang perlak dan bengkok ya kan. Baik, selanjutnya adalah kita siapkan untuk mikropornya atau plasternya ya, cukup 2 atau 3 saja. Ini nanti kita akan gunakan untuk melakukan fiksasi selang oksigen yang berada di pipi pasien. Nah, baik Bapak, saya mohon izin terlebih dahulu untuk melakukan pemeriksaan di bagian hidung ya Pak ya. Ya, kalau saya tekan di sini, kalau sakit katakan sakit ya Pak ya. Ini sakit nggak Pak? Tidak ada ya. Baik, mohon izin saya periksa lubang hidungnya. Baik teman-teman semua, kalau misalkan kita menemukan ada kotoran yang terlalu banyak di hidung pasien, kita bisa bersihkan dengan menggunakan kasa yang sudah kita siapkan di awal ya. Tapi kalau seandainya bersih, maka bisa tindakan kita lanjutkan ke pemasangan selangnya. Baik Bapak, hidung Bapak bersih ya Pak ya, maka saya akan lanjutkan untuk pemasangan selangnya ya. Baik sahabat NSL semua, kita akan lanjut ke persiapan tabung oksigen ya, dimana teman-teman harus tahu kita tidak hanya menyambungkan selang oksigen ke oksigen sentral atau di tabung infus saja, tapi kita juga harus tahu apa sih bagian-bagiannya. Nah, kalau seandainya teman-teman bisa bekerja di rumah sakit yang bagus gitu ya, dan tinggal memasangkan saja, itu gampang sekali. Akan tetapi tidak semua rumah sakit memiliki kelengkapan fasilitas gitu ya. Nah, maka dari itu kita harus tahu bagaimana pemasangannya. Terutama yang pertama adalah di sini ya. Jadi jika indikator yang ada di sini menunjukkan di angka merah ini, artinya berarti kosong ya, atau ini belum dibuka. Maka dari itu kita pastikan kita putar ke arah kiri ya, sesuai dengan petunjuk di sini. Di sini ada katakan open ke kiri, kalau nutup itu ke kanan. Kita coba lihat. Nah, teman-teman bisa lihat indikator yang ada speedonya ini naik gitu. Artinya terisi di 1500. Nah, kemudian kita lihat ini namanya flowmeter ya. Ini knob, kita putar ke kiri. Nah, indikatornya bola silver itu, kalau kita putar seperti ini dia naik, berarti itu sudah ada oksigennya ya. Kemudian di sini nanti akan kita pasangkan selang oksigen, dan terlebih dahulu kita akan isi ya cairannya. Nah, dengan cairan steril kita buka dulu, kemudian ini kita tuangkan ya. Kita tuangkan sampai dengan ada batasnya di sini. Ini water level ya. Lebih bagus sesuai dengan level yang sudah ditentukan, jangan lebih gitu ya. Oke, selanjutnya kita pasang
Hati-hati dalam melakukan pemasangan seperti ini ya, karena rawan sekali untuk patah. Jadi teman-teman harus memegang ini, kemudian memutar ini ke arah kiri ya. Nah, oke, baik, sampai kencang. Selanjutnya kita persiapkan selangnya. Jadi kalau bisa selang oksigen ini kita buka di hadapan pasien, menandakan bahwa ini baru gitu ya. Baik Bapak, ini baru ya selangnya ya Pak ya. Nah, kemudian kita buang bungkusannya. Selanjutnya kita sambungkan. Baik, ini kita pasang terlebih dahulu ya. Kita sambung selangnya ke humidifiernya. Kemudian kita atur sesuai dengan catatan atau order dari dokter, misalkan 3 liter per menit, maka flow meter kita arahkan ke angka 3, atau kalau 4, 5 itu tergantung dengan kondisi pasien. Selanjutnya untuk memastikan bahwa oksigen ini mengalir, maka kita dekatkan ke lengan. Nah, di sini ada terasa ya, nanti teman-teman bisa begitu terasa, baru kita sambungkan ke pasien. Baik Bapak, ini akan saya pasangkan ya Pak ya. Mohon izin ya Pak ya. Nah, nanti oksigennya bisa dihirup ya Pak ya. Setelah itu, ini kita kaitkan ke bagian kepala. Nah, maka seperti yang sudah disampaikan di awal, untuk memberikan kenyamanan kepada pasien, ini bisa kita berikan bantalan di telinga ini, karena akan tertekan. Kalau pemberiannya terlalu lama, maka ini akan terasa pegel dan nyeri gitu ya. Nah, sini kiri dan kanan ya. Kemudian kita kencangkan lagi. Nah, selain itu bisa kita fiksasi. Nah, kita tanya dulu kepada pasien, Bapak, apakah udah terasa oksigennya Pak? Oh iya, baik, sudah terasa ya Pak ya. Ini alirannya 3 liter per menit ya Pak ya. Lalu kemudian ini kita kasih fiksasi di sini saya, atau bisa juga di ininya. Bagaimana Pak? Udah terasa ya Pak ya? Oh iya, baik, kalau begitu saya bereskan peralatan terlebih dahulu ya Pak ya. Sahabat NSL, kita tadi sudah melakukan pemberian terapi oksigen kepada pasien. Maka setelah tindakan kita lakukan, maka kita harus membereskan peralatan terlebih dahulu. Kita buka spoon. Baru setelah itu kita lakukan cuci tangan. Baik, selanjutnya adalah terminasi kepada pasien. Tahap yang keempat adalah tahap terminasi, di mana pada tahap ini ada 6 poin yang harus dilakukan. Poin yang pertama adalah memberikan reinforcement positif kepada pasien. Poin yang kedua adalah mempersilahkan pada pasien dan keluarga untuk bertanya. Poin yang ketiga adalah menjelaskan tentang kontrak waktu tindakan berikutnya. Poin yang keempat, menjelaskan kepada pasien tentang bagaimana cara meminta bantuan kepada perawat. Poin yang kelima adalah mengakhiri kegiatan dengan baik. Dan poin yang keenam, poin yang terakhir adalah mencuci tangan menggunakan prinsip 6 benar. Baik Bapak, tindakan sudah selesai kita lakukan tadi. Bagaimana perasaannya Pak? Sudah terbantu ya, tidak sesak lagi ya Pak ya. Nah, nanti oksigen yang dari selang ini dihirup ya Pak ya. Nah, baik, kerja sama Bapak bagus sekali untuk tindakan ini. Saya berharap Bapak bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan kerja sama Bapak terhadap tindakan-tindakan keperawatan yang lainnya. Gitu ya Pak ya. Nah, kemudian sebelum saya tinggalkan ke ruang perawatan, ada yang ingin ditanyakan Pak? Baik, Bapak, nanti saya akan kesini lagi
sekitar jam 12 siang ya Pak ya, untuk melakukan atau memberikan terapi obat kepada Bapak. Nah, selanjutnya ada hal penting yang harus saya sampaikan ke Bapak. Jika Bapak membutuhkan bantuan perawat, maka Bapak bisa menekan tombol yang ada di samping kiri, samping kanan tempat tidur Bapak ini ya. Nanti kalau Bapak pencet, itu akan terbunyi dring di ruang perawat. Oke, demikian ya Pak ya. Baik, kalau begitu kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya mohon izin pamit ke ruang perawat. Saya berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah menyembuhkan Bapak dari segala macam penyakit dan melindungi Bapak dari segala mara bahaya ya. Saya berharap juga ibadahnya jangan ditinggalkan ya Pak ya, sholat, wudhu, bisa berzikir dan lain sebagainya. Kalau Bapak butuh bantuan perawat, segera langsung minta bantuan kepada perawat. Demikian Bapak, mohon izin saya pamit ke ruang perawatan. Baik, saya pamit ya Pak ya. Sahabat NSL, sesuai dengan 5 moment yang dianjurkan oleh WHO, maka setelah kontak dengan lingkungan pasien, kita harus mencuci tangan. Cuci tangan selalu menggunakan prinsip 6 benar. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke tahap dokumentasi. Tahap yang kelima adalah tahap dokumentasi, di mana pada tahap ini ada 5 poin yang harus dicatat oleh perawat pada rekam medis pasien, yaitu nama tindakan, hasil yang didapatkan, waktu pelaksanaan tindakan, nama terang perawat yang melakukan tindakan, dan tanda tangan. Baik teman-teman, cukup sekian video kita kali ini tentang tindakan keperawatan sesuai dengan standar operasional prosedur. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WMS Jaya.